Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membahas tematik kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Oke, untuk KM-nya dipersilakan untuk memimpin doanya. Lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, kalian siapkan dulu alat-alat tulis atau media pembelajaran kita hari ini. Tematiknya dikeluarkan, alat-alat tulisnya dikeluarkan, dan tolong fokus mendengar. Oke, sekarang Ibu akan tampilkan tentang materi kita hari ini, video, gambar, dan kalian amati dan analisis dari gambar dan video yang Ibu tampilkan di sini ya. Gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap. Sesuai dengan hukum ketiga Newton, ketika benda pertama memberikan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi pada benda pertama. Hal inilah yang membuat burung dapat terangkat ke atas. Bayangkan bagaimana bila kita berjalan. Seseorang mulai berjalan dengan menginjak lantai dengan kakinya. Lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada orang tersebut. Dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Kalian amati dari gambar tersebut dan video tersebut. Jangan lupa kalian analisa. Kalian harus benar-benar fokus di mata pelajaran kali ini, karena Ibu akan tes kalian satu persatu. Setelah ini Ibu akan membacakan materi. Setelah Ibu membacakan materi, kalian akan Ibu suruh membacakan materi satu persatu random secara acak. Dan untuk kalian yang tidak membacakan materi, tolong fokus dan dengarkan temannya saat membacakan materi, karena Ibu di akhir pembelajaran akan memberikan kalian soal pertanyaan secara acak dan kalian wajib harus bisa menjawab. Ibu akan bacakan materi pembelajaran hari ini tentang ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah berpindahnya tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif merupakan tulang dan alat gerak aktif merupakan otot. Kerja sama antara dua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sudah cukup materi yang Ibu bacakan barusan. Sekarang Ibu akan acak siapapun yang akan membaca materi selanjutnya. Kalau yang tidak menyimak tidak akan tahu pembacaannya tadi sampai mana. Kalau kalian menyimak pasti kalian tahu tadi Ibu bacanya sampai mana. Dan untuk teman-teman yang tidak membaca, Ibu tidak persilakan membaca, tolong disimak, karena nanti di akhir pembelajaran kalian akan Ibu beri pertanyaan random atau secara acak. Dan semoga yang tidak membaca materi tetap menyimak dan paham oleh materi yang dibacakan teman-temannya. Sekarang kita lanjut ke materi menulis. Kalian buka buku tematik kalian dan kalian buat ide pokok dan gagasan di dalam tematik itu.
Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian mengerjakan secepatnya. Dan jika memang ada yang belum mengerti, tolong ditanyakan, jangan diam. Pembelajaran kita hari ini hanya cukup sampai di sini. Untuk anak-anakku sekalian semua yang belum mengerti, tolong ditanyakan, jangan diam. Karena setelah ini ibu akan memberi tugas untuk di rumah atau PR untuk kalian mengerjakan di rumah. Jadi kalau belum mengerti silakan ditanyakan sekarang. Ibu tunggu waktunya untuk yang mau bertanya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu hanya ingin berpesan kepada kalian semua, stay safe and healthy karena pandemi belum benar-benar hilang. Jadi jangan lalai dalam prokes dan tetap jaga kesehatan kalian, jaga makan kalian, minum vitamin yang banyak, makan buah-buahan dan makanan sehat lainnya. Oke, sebelum kita benar-benar tutup pembelajaran kita hari ini, ayo untuk KM-nya dipimpin doanya hari ini. Karena pembelajaran kita telah sukses selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.